Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yahya Ilham. Eh, saya di sini akan menjelaskan tentang materi 1 sampai materi 14 matkul Al-Quran dan hadis ya. Yang materi pertama di sini adalah pengertian Al-Quran. Nah, Al-Quran menurut bahasa serta secara bahasa diambil dari kata wa qura'ana qiraatul biqara' Iqra, yang berarti sesuatu yang dibaca. Arti ini mempunyai makna anjuran kepada umat Islam untuk membaca Al-Quran. Nah, terus di sini ada perbedaan Al-Quran ya, hadis qudsi, hadis nabawi, dan pengertian hadis qudsi. Nah, secara bahasa kata qudsi adalah nisbah dari kata quds. Hadis qudsi adalah firman atau perkataan Allah Subhanahu wa taala. Namun jenis firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak termasuk Al-Qur'an, hadis qudsi tetap sebuah hadis. Hanya saja Nabi Muhammad SAW menyadarkan hadis qudsi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya perkataan Allah Subhanahu wa taala itu diuraikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan redaksi diri dari diri beliau sendiri. Ya, pengertian hadis nabawi yaitu adalah segala yang disadarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, takrir atau sifat yang berupa perkataan seperti perkataan Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya sahnya amal itu disertai dengan niat dan setiap orang bergantung pada niatnya. Nah, terus yang selanjutnya itu perbedaan antara hadis qudsi dengan hadis nabawi ya. Perbedaan antara hadis nabawi dan hadis qudsi dapat dilihat dari segi penisbatan, yaitu hadis nabawi dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Terus yang selanjutnya pengertian wahyu ya. Wahyu secara bahasa ialah memberikan sesuatu dengan cara yang samar dan cepat kayak gitu. Terus selanjutnya yaitu cara Allah SWT menurunkan wahyu kepada nabinya. Allah memberitahukan apa yang dikehendakinya kepada para nabinya dengan 3 sistem ya. Yang pertama itu menyampaikan pengertian ke dalam hati nabi atau meniupkan ke dalam hati nabi. Terus yang kedua berbicara kepada nabi di balik hijab. Kedua sistem tersebut di atas adalah menyampaikan wahyu yang tidak memakai perantara. Terus yang ketiga lewat malaikat yang diutus. Oke. Terus selanjutnya yaitu cara menyampaikan wahyu oleh malaikat kepada rasul. Ya, wahyu Allah kepada nabinya itu ada kalanya tanpa perantara seperti yang telah kami disebutkan di atas. Ya. Terus selanjutnya yaitu keraguan orang yang ingkar terhadap wahyu. Orang-orang jahiliyah baik yang lama maupun yang modern selalu berusaha untuk menimbulkan keraguan mengenai wahyu dengan sikap keras kepala dan sombong. Terus yang selanjutnya yaitu materi kedua, fenomena wahyu dan kemungkinan yang terjadi. Nah, di sini ada fenomenanya. Yang pertama itu persiapan jiwa Nabi untuk menerima wahyu. Yang kedua adanya malaikat yang menyampaikan wahyu. Ya, itu fenomenanya. Terus cara wahyu Allah turun kepada malaikat. Itu menurut pendapat ulama, cara wahyu itu diturunkan Allah kepada malaikat Jibril sebagai berikut. Yang Jibril hati-hati mendengarkannya dari Allah dan dengan lafadznya tertentu yang artinya dengan sesungguhnya kamu benar-benar diberi Al-Quran dari sisi Allah. Terus yang kedua Jibril itu menyampaikan artinya itu kepada Nabi Muhammad SAW. Terus yang ketiga Jibril menghafalnya dari Luh Mahfud. Terus selanjutnya itu turunnya Al-Quran secara sekaligus dan bertahap. Firman Allah di sini ada 3, yaitu di bulan Ramadan. Habis itu sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Yang ketiga yaitu pada suatu malam yang diberkahi. Ya. Terus selanjutnya yaitu hikmah diturunkan Al-Qur'an. Ya, hikmahnya adapun. Nah, di sini ada hikmahnya diturunkan Al-Qur'an yang lain, di antara lainnya yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama meneguhkan hati Rasulullah SAW, yang kedua memberikan tabriyah terhadap umat Rasulullah SAW. Terus yang selanjutnya sebagai solusi terhadap permasalahan. Yang keempat memperlihatkan kemujizatan Al-Quran secara lebih meyakinkan. Terus yang kelima menguatkan fakta-fakta sejarah keberanian Rasulullah SAW, kenabian. Terus yang ketiga pengertian kodifikasi Al-Quran yang dimaksud dengan yang selanjutnya itu materi ketiga yaitu yang pengertian kodifikasi Al-Quran
Ya, yang dimaksud dengan pengumpulan Al-Quran oleh para ulama adalah dalam firman salah satu. Nah, ini ada yang pertama itu pengumpulan dari arti hifzuhu, menghafalnya dalam hati. Juma'ul Quran artinya huffazuhu, penghafalannya orang yang menghafalkannya di dalam hati. Terus di sini ada kodifikasi juga ya, kodifikasi juga. Ini Al-Qur'an diturunkan selama 20 tahun lebih proses penurunan. Nah, terkadang hanya turun satu ayat dan terkadang turun sampai 10 ayat. Terus yang ketiga selanjutnya pengumpulan Al-Qur'an dalam arti penulisannya. Yang pertama pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar. Yang ketiga pengumpulan Al-Quran pada masa Umar. Yang keempat pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman. Oke, selanjutnya yaitu materi keempat tentang pengertian azab nuzul ayat Al-Quran. Kata sebab an-nuzul merupakan kata menjemuk yang terdiri atas dua suku kata, yaitu sebab dan nuzul. Terus pedoman mengetahui asbabun nuzul. Untuk mengetahui asbabun nuzul, para ulama pendoman kepada riwayat sahih yang bersumber dari Rasulullah SAW mengenai masalah ini. Jika daksnya jelas, bukanlah didasarkan pada ijtihad semata, tetapi mempunyai hukum marfu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Terus materi kelima yaitu hakikat qati dan zani. Al-Quran adalah kitab samawi yang terakhir diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan sampai saat ini yang begitu tentang berderang melalui perantara Jibril. Terus selanjutnya yaitu materi keenam yaitu definisi dari makna mukjizat. Pengertian ijaz menurut bahasa berasal dari kata ijaz adalah isim masdar dari ajaza yujizu ijazan yang mempunyai arti ketidakberdayaan atau kelumputan. Ya. Terus syarat-syarat mukjizat. Nah, syarat-syarat mukjizat di sini yaitu yang pertama, mukjizat harus berupa sesuatu yang tidak bisa disanggup oleh makhluk apapun. Yang kedua, tidak sesuai dengan kebiasaan dan berlawanan dengan hukum alam. Yang ketiga, mukjizat harus berupa hal yang dijadikan saksi oleh seorang yang mengaku bahwa risalah ilahi sebagai bukti atas kebenaran dari pengakuannya. Yang keempat, yaitu terjadi bertempatan dengan pengakuan Nabi yang mengajak bertanding menggunakan mukjizat tersebut. Yang kelima, tidak akan ada seorang pun yang dapat membuktikan dan menandingi dalam pertandingan tersebut. Terus di sini ada aspek-aspeknya juga, yaitu pertama aspek-aspek kemujizatan Al-Quran meliputi aspek kemujizatan bahasa, aspek kemujizatan ilmiah, aspek tasyri, terus yang keempat aspek kemujizatan mengetahui berita-berita yang gaib. Yang kelima aspek ilmu dan hikmah. Terus yang materi ketujuh pengertian tafsir. Tafsir secara etimologi bahasa kata tafsir diambil dari kata fassara yufassiru tafsiran, yang berarti keterangan atau uraian. Ya, di sini ada macam-macamnya juga. Berikut adalah macam-macam metode tafsir. Metode yang pertama yaitu metode tahlili. Yang kedua metode ijmali. Yang selanjutnya yaitu metode mukarin. Oke, metodenya ada 3 yang tadi. Dan di sini terus ada perbedaan juga metodenya. Dalam perbedaannya ini, metode ijmali yang berusaha menyajikan penafsiran Al-Quran secara ringkas dan penyusunannya berdasarkan susunan tata tertib dalam mushaf dari awal hingga akhir, namun secara umum tidak terperinci. Kayak gitu. Terus materi ke-8 yaitu definisi hadis, sunnah, kabar, dan atsar. Definisi hadis sunnah yaitu sunnah menurut bahasa banyak artinya diantaranya sesuatu perjalanan yang diikuti baik dinilai perjalanan baik atau perjalanan buruk. Nah, itu definisi sunnah. Terus definisi kabar. Menurut bahasa kabar diartikan berita. Dari segi istilah muhaddisin, kabar identik dengan hadis, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik secara marfu
marwakuf dan maktu, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifat. Terus yang selanjutnya yaitu materi ke-9, pengertian sunnah. Ketika berbicara tentang sunnah, maka yang terlintas dalam pikiran kita adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik perbuatan, perkataan maupun takrirnya. Pengertian tersebut yang selama ini dipegang teguh oleh umat Islam klasik hingga modern. Terus di sini ada bentuk-bentuknya juga. Bentuk-bentuk sunnah ada yang pertama sunnah kuali, terus yang kedua sunnah fi'li, terus yang ketiga sunnah takiri, terus yang keempat sunnah ahwali, yang kelima sunnah hammi. Terus ada fungsi-fungsinya juga ya. Di sini fungsi pertama bayan takrir, terus yang kedua bayan tafsir, yang ketiga bayan tasyri', terus yang keempat bayan naskah, terus yang kelima bayan tafsil. Nah, terus selanjutnya materi 10 ya, sejarah penulisan dengan pembukuan hadis. Ya. Di sini ketika kendali khalifah dipegang oleh Umar bin Abdul Aziz yang dinobatkan pada tahun 99 Hijriah sebagai seorang khalifah dari dinasti Umayyah yang terkenal adil, sehingga beliau dipandang sebagai khulafa al-Rasyidin yang kelima. Tergeraklah hati untuk membukukan hadis. Ya. Terus di sini ada kitab jami ya, macam-macam kitabnya. Itu yang pertama kitab jami, yang kedua kitab syahih, terus yang ketiga kitab sunan, terus yang keempat kitab al-musannaf, yang selanjutnya itu kitab muwatta tuh. Terus yang keenam kitab musannad, yang ketujuh kitab mustadrak, terus yang kedelapan kitab mustarakhirat. Oke, untuk kitab-kitabnya itu ada 8 yang tadi. Terus selanjutnya itu materi yang ke-11. Nah, ini materi 11 ini pengertian hadis mutawatir. Mahmud Tahanan dalam tafsir Mutaslahah al-Hadis menjelaskan bahwa berdasarkan kuantitas perawinya hadis terbagi dua, mutawatir dan ahad. Nah, oke. Terus macam-macam hadis mutawatir itu ada 2 macam ya. Yang pertama yaitu mutawatir secara lafaz, dan yang kedua mutawatir secara makna. Kayak gitu. Terus pengertian hadis ahad. Nah, secara bahasa kata ahad atau wahid berarti satu. Kabar ahad atau kabar wahid dipahami sebagai berita yang disampaikan oleh satu orang. Terus macam-macamnya hadis ahad yaitu hadis masyhur, yang kedua hadis aziz, yang ketiga hadis gharib. Nah, itu untuk hadis-hadisnya ada 3. Terus materi yang ke-12 yaitu menjelaskan tentang pengertian hadis sahih dan hasan. Yang sahih kita sahih menurut bahasa berasal dari kata sahah, yaitu yasihu, suhan, wasihan, wasalahan. Yang menurut bahasa berarti yang sehat, yang selamat, yang benar, yang sah, dan yang benar. Terus yang hasan menurut bahasa berarti sesuatu dari yang disenangi dan dicondongi oleh nafsu, sedangkan hadis hasan menurut istilah ulama berbeda pendapat ya. Yang ini menurut khabar ahad yang dinukil melalui perawi yang adil semuanya ingatannya bersambung sanadnya dengan tanpa berilat sias disebut hadis sahih. Kayak gitu. Terus kriterianya yaitu ada 5. Yang pertama ketersambungan sanad, yang kedua perawi adil, yang ketiga hafalan perawi kuat, yang keempat tidak ada syad, yang kelima tidak ada iklah. Terus yang selanjutnya itu kriteria hadis hasan. Kriterianya hadis hasan ini ada 5 juga. Yang pertama para perawinya yang adil, yang kedua kedobitannya perawinya di bawah perawi hadis sahih, yang ketiga itu sanad-sanadnya bersambung, yang keempat tidak terdapat kejanggalan atau syad, yang kelima tidak mengandung iklat. Terus selanjutnya yaitu materi ke-13 ya. Di sini menjelaskan pengertian hadis dhaif. Kata dhaif artinya adalah lemah, maka sebutan hadis dhaif dari segi etimologi adalah hadis yang lemah atau hadis yang tidak kuat. Di antara para ulama terdapat perbedaan rumusan dan mendefinisikan hadis dhaif, akan tetapi isi dan maksudnya sama. Terus ada kriteria hadis dhaif juga. Kriterianya ada 5 yaitu sanadnya tidak bersambung,
kurang adilnya perawi. Yang ketiga, kurang dobitnya perawi. Yang keempat, ada syad atau masih menyelisih dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih istiqomah dibandingkan dengan dirinya. Yang kelima, ada iklat atau ada penyebab samar dan tersembunyi yang menyebabkan tercemarnya suatu hadis sahih meski secara zahir terlihat bebas dari cacat. Terus macam-macamnya itu ada macam-macam hadis dhaif yang disebabkan oleh terputusnya sanad, yaitu hadis muallaq, hadis mursal, hadis mudol, hadis munqati, hadis mudalis. Terus ada hadis mursal khafi, hadis mu'annan, hadis mu'annam. Terus macam-macam hadis dhaif yang disebabkan cacatnya rawi, hadis maudhu, hadis matruk, hadis munkar, hadis mu'alla, hadis mudad, hadis maklub, hadis majhul, hadis bid'ah. Nah, itu untuk hadis-hadisnya. Terus selanjutnya yaitu materi ke-14, yaitu pengertian hadis maudhu. Nah, pengertian hadis maudhu secara istilah diberikan oleh para muhaddisin dengan redaksi berbeda-beda tetapi pada intinya mempunyai kesamaan ya dalam hal prinsip, makna maupun yang mendasar kayak gitu. Terus kriterianya itu ada 5, yaitu yang pertama, orang-orang yang terbenam dalam kezuhudan yang kemudian mereka lupa akan hadis-hadis yang telah dihafalnya. Yang kedua, orang-orang yang tidak ahli dalam penukilan hadis sehingga banyak melakukan kesalahan. Yang ketiga, orang-orang yang sikot akan tetapi akal mereka tidak ihtilat karena faktor usia. Yang keempat, orang-orang yang diliputi oleh kelalaian dan selamat diantaranya adalah orang yang meriwayatkan hadis yang ia tidak mendapatkan dari gurunya. Yang kelima, orang yang sengaja memalsukan hadis. Golongan yang kelima ini adalah 3 kelompok gitu. Terus contoh-contoh hadis maudhu ya. Di sini ada contoh hadis maudhu ya. Annal atani malikin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atlabu ilma walau bisilin. Artinya dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuntunlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Itu untuk contohnya. Oke, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.